Itu kan juga jadi salah satu pembahasan kita kan. Iya. Apakah es bintang-bintang sama orang lain itu selingkuh? Tanda tanya. Welcome to teman jalan. Buat temenin kalian di jalan. Menurut kalian selingkuh tuh apa sih? Kalian penasaran gak sih pasangan kalian nilai selingkuh tuh apa? Kalian sendiri nilai selingkuh tuh apa? Apakah hubungan badan atau sekedar texting atau nonton video porno itu masuk selingkuh apa enggak sih menurut kalian? Atau have sex sama robot itu selingkuh apa enggak? Kalian akan menemukan jawabannya di tempat lain, bukan di sini. Benar. Pasangan sering VCS dengan teman online-nya. Malam Mimin, mau ikut konten bertanya ya, mohon di blur IG-nya karena pasti pakai IG asli. Saya mau tanya, apakah laki-laki beristri wajar melakukan VCS dengan wanita lain yang dikenalnya secara online? Setelah ditelusur, ada riwayat kontaknya terdaftar di beberapa aplikasi dating, seperti micet dan lain-lain. Tapi saat ditanya, bilangnya itu kerjaan temennya, dan selalu mengelak, padahal pernah nemu video rekaman dirinya VCS. Apakah wajar laki-laki beristri? Seperti itu. Padahal kehidupan seksnya selalu dipenuhi istri tanpa kecuali. Makasih Mimin. Berarti ini cewek yang nanya ke cowok-cowok. Iya, cewek yang nanya ke cowok-cowok. Aku baca coba ya komennya. Bentar, kalau menurutmu pribadi dulu. Ya nggak boleh lah. Itu kan kalau misalnya kamu ngeliat video porno gitu ya, itu kan satu arah gitu ya. Kamu ngeliat video porno itu, sedangkan VCS itu kan dua arah. Tapi kan nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak physically ngapa-ngapain. Berarti aku percayanya sih virtual sex itu is sex loh. Kata siapa nih virtual sex? Mungkin kan VCS kan video call sex. Oh, bukan voice call sex. Ngapain nggak ada orang ngomong Ya voice call sex? anggap virtual virtual chat sex misalnya kayak gitu. Kalau misalnya chatting doang nih misalnya nih. Aku lepas baju. Oh iya, aku lihat kayak gitu misalnya chatting gitu doang. Kalau menurutmu gimana kayak gitu? Kalau lawannya sim-simi sih oke-oke aja kayak sim-simi, iya. Aku lagi lepas baju, sim-simi suka banget misalnya. Kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau lawannya tuh manusia beneran, menurutmu nggak boleh chatting kayak gitu? Oke. Karena tergantung sih, itu kan sebenarnya deal pasangan masing-masing ya. Kayak salamannya gimana, kayak kamu ngerasa itu selingkuh atau enggak, itu ya tetap ujung-ujungnya berjalan antara kamu sama pasanganmu kayak gitu kan. Cuman yang dia tanyakan ini, kalau aku jawab secara keseluruhan, secara mungkin norma gitu ya. Nggak boleh. Oke. Jadi kita belum ada kesepakatan tapi soal itu gimana kalau dalam pernikahan? Ya pokoknya apapun yang kita lakukan ya tujuannya jangan pernah menyakiti kan. Intinya kayak gitu kan. Oke. Soalnya kan kayak dulu sebelum kita nikah kan aku nggak suka misalnya kamu nonton porn gitu, terus ternyata aku bisa berubah gitu kan. Kayak ya it's okay for you to enjoy that gitu, that's your thing gitu. Tahu dari mana itu hal akan menyakiti hati pasanganmu atau enggak gitu, dan can you really stop doing that just because pasanganmu tuh nggak suka? Padahal kalau menurut logika kamu nih ya, itu kan cuma gitu doang, itu kan nggak selingkuh, itu kan kayak gitu loh misalnya. Padahal ternyata itu menyakiti pasanganmu gitu, gimana? Ya nggak tahu juga ya. Menurutku emang harus diusahain sih. Untuk misalnya kalau pasanganmu nggak suka dan kamu tuh ya harus berusaha berhenti kayak gitu. Tapi di logikamu itu nggak salah. Gitu. Ya. Harus sampai ngobrol sampai itu ada kesepakatan satu sama lain kalau itu tuh misalnya salah atau nggak salah. Ada yang jawab nih, sudah jelas, sekian dan terima kasih. Hah? Maksudnya apa? Emang wajar ya? Terus jawab sudah jelas. Iya, maksudnya apa? Sekian. Sudah jelas. Sudah jelas itu apa? Jadi boleh atau tidak atau apa? Ada yang bilang wajar sama dengan wajib dihajar. Goblok. Yang nanya kayak gini ngapain ditanya? Ini istrinya pasti disalahin suaminya, atau suaminya bilang namanya juga cowok, wajar kali kayak gini, kecuali langsung tuh. Nah, mbak ini nyari dukungan, pasti suaminya si asu lagi baca juga, mari kita dukung mbaknya kayak gitu. Jadi aslinya ceweknya tuh udah yakin kalau ini tuh nggak salah, udah tahu pertanyaan itu cuma pertanyaan kayak basa-basi doang untuk dapat dukungan dari orang-orang, ya bisa ditunjukin ke suaminya. Nih lihat nih tuh orang-orang aja ada juga yang bilang wajar semua, kamu doang yang bilang wajar. Sana kamu sama teman-teman wajarmu ngegeng bikin akun tandingan. Ada yang jawab wajar, ginian aja masih pakai nanya.
Tapi dipikir-pikir zaman dulu tuh, misalnya kayak zaman sebelum ada telepon, sebelum ada SMS kayak gitu ya. Mungkin perselingkuhan itu lebih gampang ditentuinnya, Jim. Kayak ini tuh pakai apa? Ini tuh orang ini datang ke rumah dia malam-malam, udah pasti selingkuh kayak gitu kan. Terus zaman sekarang tuh udah makin maju, jadi kayak ada virtual yang pakai Oculus misalnya kayak gitu kan. Pakai virtual reality gitu. Terus kayak udah have sex gitu. Itu masuk ke selingkuh apa enggak sama waifumu? Iya, apalagi misalnya kan kayak nonton porn tapi pakai VR. Jadi rasanya kayak cewek itu bener-bener lagi megang kamu walaupun itu satu arah gitu kan. Apakah itu bisa dibilang selingkuh atau enggak kayak gitu? Benar. Sampai sejauh mana kita nganggep masturbasi itu masturbasi kalau emang sampai sejelas itu kayak gitu kan. Ngebayanginnya cewek itu gitu kan. Terus dia beli alat nih misalnya kan. Iya, yang beneran bikin kamu ngerasa jadi kayak bukan pakai tanganmu sendiri. Jadi alatnya inilah yang menyedot-nyedot gitu. Terus sambil kamu ngeliat gitu kan. Kayak seolah kamu lagi disedot gitu. Itu selingkuh apa enggak gitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini sih menurutku menarik juga, kayak sejauh mana suatu masturbasi itu masih dibilang masturbasi. Iya. Terus juga kayak chatting juga sejauh mana itu dibilang selingkuh. Karena sebenarnya kayak kalau menurutku ya, ini tuh cuma teks gitu loh. Iya, benar. Separah apapun teks itu, misalnya kayak wah aku menjilat-jilat kamu, terus akunya wah enak banget dijilat, misalnya kayak gitu. It's just text gitu. Iya. Jadi iya. Di mana batasnya gitu. Kayak iya sih, jadinya jadi pertanyaan dia ini pertanyaan yang bagus gitu kan untuk mengetes kita dalam logikanya kayak gitu. Apakah kalau misalnya AI sudah begitu maju, walaupun itu robot dan itu bukan manusia, dia bisa jawab chatmu, dia bisa bentuk video dan bisa apapun dan yang kamu suruh. Dan dia bisa kayak karena dia AI dia bisa belajar apa yang kamu suka kayak gitu-gitu, terus dia bisa compile dan sama yang kamu suka. Dan apakah itu selingkuh atau enggak? Iya, gitu. Terus kalau kamu bisa ngobrol sama dia seolah-olah dia tuh kayak orang lain juga gitu, kayak manusia. Dan karena dia tahu gimana cara memperlakukan kamu, jadinya kamu nyaman. Itu namanya selingkuh apa enggak? Iya, kayak benar. Gitu. Kayak misalnya sex toy selingkuh apa enggak? Secanggih apa sextoynya? Iya. Kalau misalnya dia udah sampai bentuknya kayak manusia, bener-bener kayak kulit kayak gitu, dan dia tuh mungkin bisa gerak-gerak, bisa apa kayak terus gitu. Terus ada robotnya misalnya. Iya, maksudku ada robotnya seks gitu. sama robotnya itu termasuk selingkuh apa enggak? Terus kayak kamu ngeliat selebgram, terus kamu ngeliat badannya dia bagus, terus kamu komen kan, ih cakep banget kayak gitu. Selingkuh apa enggak? Benar. Walaupun misalnya sama selebgramnya nggak dibalas ya, tapi kan attempt tuh itu ini attempt untuk pendekatan kah atau emang pengen kenal, berarti itu selingkuh apa enggak? Iya, benar. Jadi pertanyaan-pertanyaannya dia ini adalah pertanyaan untuk kembali ke essence lagi, kayak apa itu selingkuh dan enggak kayak gitu kan. Wajar atau enggak. Kalau dia nanya suatu hal itu wajar atau enggak, itu kan kita gampang sih. Itu adalah tinggal ngelihat mayoritas orang kayak apa. Tapi gitu. kalau kita nanya ke essence balik kayak itu selingkuh atau enggak. Bahkan kalau kamu di open relationship aja, kamu relationship sama satu orang ini doang. Tapi itu tidak mengurung kamu untuk have sex sama orang lain kan? Iya. Itu selingkuh apa enggak have sex sama orang lainnya ini? Padahal dalam hati ketika have sex sama orang lain ini dia anggapannya kayak cuma buang itu doang gitu, ngosongin itu doang gitu misalnya ya, nggak ada perasaan apa-apa gitu. Itu sebutannya selingkuh atau enggak gitu? Karena nggak ngerasa apa-apa, cuma diperlakukan kayak robot misalnya kayak gitu. Kalau kita sih gampang ya, kita ngomong oh kamu have sex sama orang lain, kamu berarti udah berselingkuh gitu. Tapi balik lagi ke yang tadi itu semua kan, selingkuh tuh apa? Selingkuh perasaan kah? Atau selingkuh hubungan badannya? Atau emang harus dibikin sesederhana itu untuk mempermudah? Apa? Selingkuh itu ya cuman hubungan badan dengan manusia lain. Berarti walaupun gak ada perasaan tetap bisa dibilang selingkuh gitu ya? Iya. Berarti kalau gitu chatting nggak selingkuh dong? Nggak selingkuh, kan nggak ada hubungan badannya. Video call gitu. Seks selingkuh apa enggak? Ya enggak dong kalau kayak gitu, kalau sesimpel itu. Tapi tanya wajar apa enggak ya? Nggak wajar mungkin kayak gitu kan? Kita nggak tahu wajar atau enggak juga sih, karena apa nggak wajarnya dari video call seks emang? Nggak tahu juga ya. Kayak dia kan mengagumi keindahan gitu. Kayak wajar atau enggak itu adalah pertanyaan yang masuk akal untuk masa gitu kan. Jadi kita harus
harus cek ini juga kayak votingnya gitu loh. Iya. Ini wajar apa enggak kayak gitu. Tapi kan kalau untuk pertanyaan yang filosofik kayak selingkuh apa enggak itu, bahkan aku at some point aku percaya banget loh kalau kadang-kadang tuh ya percaya gitu kayak hubungan seksual pun bisa jadi dibilang nggak selingkuh juga kalau emang kamu tuh bener-bener real di dalam hatimu nggak ada keinginan sama sekali buat menyakiti pasanganmu dengan sama yang lain gitu loh. Kamu cuma pengen, ya aku cuma pengen genitalku itu ngerasain sesuatu yang beda, misalnya genitalnya dia doang gitu, karena nggak ada perasaan apa-apa dalam hatinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata memakai perasaan kayak gitu, itu baru menurutmu itu selingkuh. Kalau pasangan gitu ya? Udah kalau pakai perasaan itu udah pasti sih selingkuh. Jadi perspektifnya juga mungkin beda juga antara orang-orang. Kayak misalnya aku anggapnya kayak kalau kamu gak pakai perasaan itu tuh selingkuh kayak gitu misalnya. Yang penting fisik gitu kan. Fisik, kayak gitu. Berarti chatting seks nggak apa-apa kayak gitu. Iya, chatting seks nggak apa-apa. Nah sedangkan aku ngerasa have sex kalau nggak pakai perasaan nggak apa-apa. Chatting kalau ada perasaannya itu selingkuh justru kayak gitu. Benar. Jadi walaupun nggak ada kontak fisik, tapi ketika kamu chatting, kamu membayangkan cewek ini, terus kamu tuh kayak apa ya, mencurahkan hatimu ke cewek ini sampai kalian tuh form a relationship kayak pacaran, tapi nggak pernah ketemu, itu tetap selingkuh menurutku kayak gitu. Kebalikannya sih justru. Jadi kalau kamu kan mikir, kalau kamu gimana? Misalnya pasanganmu pacaran, dalam tanda kutip pacaran ya, tapi nggak pernah ketemu nih sama pacarnya, selingkuh nggak dia itu? Selingkuh? Enggak. Ya kalau misalnya aku balik lagi ke grounded itu kan, kayak ya, balik lagi ke essence kayak gitu kan, yang aku bilang soal essence-nya apa kayak gitu. Untuk selingkuh atau enggak selingkuh, kamu harus tentuin essence-mu. Kayak pacaran itu adalah apa? Selingkuh adalah perasaan, sedangkan satunya adalah selingkuh adalah seks gitu. Ya kayak gitu aja. Kalau kamu? Aku mungkin perasaan ya, lebih ke kayak gitu. Perasaan. Berarti kalau chatting sama pacarannya tuh chatting itu selingkuh. Pacarannya chatting selingkuh dengan artian kayak emang ngobrol pacaran kayak gitu. Itu selingkuh. Iya. Kalau hubungan badan tanpa pacaran? Hubungan badan tanpa pacaran. Percaya itu selingkuh juga sih. Iya. Kenapa kok bisa gitu? Berarti you want it both ways dong. Kalau menurutku soalnya gini, kalau maunya ya, maunya tuh namanya hubungan eksklusif itu tuh adalah hal yang eksklusif. Jadi kayak perasaan dan badan itu ya dua-duanya eksklusif untuk satu orang ini aja. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya mau ngedefinisiin hubungan badan itu nggak selingkuh, ya plus perasaan gitu kan. Jadi kayak bukan N gitu ya. Selingkuh itu adalah perasaan dan seks. Misalnya kayak gitu kan. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi kalau menurutku perselingkuh itu adalah perasaan atau seks. Ya, kayak gitu kan ya. Salah satunya bisa jadi itu tetap dihitung selingkuh walaupun tidak kedua-duanya. Jadi ya masuk akal. Jadinya menurutku masuk akalnya kayak gitu. Ya kalau kayak gitu kan kamu hitungannya tuh kayak you want the world also gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak in a perfect world, kayak gitu. Kan aku tahu mungkin aku nggak mau choosing gitu the lesser evil, nggak mau. Kamu kayak aku nggak mau membayangkan situasi. Iya, tapi aku nggak bilang itu nggak mungkin kejadian kan kayak gitu kan ya. Doom to end juga mungkin kan hubungan itu ya udahlah. Masalah misalnya kalau misalnya kamu nggak bisa nge-provide dari perasaan misalnya kan ke pasanganmu dan nggak bisa nge-provide seks juga ke pasanganmu, mungkin emang udah waktunya untuk selesai dan emang pasanganmu tuh deserve untuk orang yang lebih baik kayak gitu juga. Oke, jadi in the end konklusinya adalah tidak normal ya. Tidak wajar ya. Cuman apakah boleh atau enggak? Aku sih boleh kayaknya ya. Gimana sih kamu katanya tadi selingkuh either ini atau itu. Terus sekarang itu kan ngomongnya boleh. Itu kan cuman VCS, itu bukan berarti nggak bisa jadi nggak pakai perasaan. Katamu, dan nggak seks juga. Iya. Iya kan? Iya sih. Nggak pakai perasaan, nggak pakai seks. Dia cuma gimana caranya enjoying himself gitu kan.
Gimana menurutmu? Dang it, logik. Ya, masuk akal. Iya. Karena VCS itu kan cuma untuk pleasure himself aja kan. Gimana cara dia menikmati tubuhnya dia sendiri gitu kan. Tapi yang gue heran kan istrinya ngomong, padahal dia udah memenuhi kebutuhan seksual itu kan kata istrinya. Iya, kita nggak ngerti ya suaminya tuh ternyata kayak gimana kingnya. Ternyata kingnya lebih suka VCS daripada seks beneran. Gimana? Benar. Lumayan seru nih pembahasan ini. Kalau kamu gimana? Kan tadi kan aku semua kamu tanyanya. Apanya gimana, kan aku tadi udah bilang. Oh iya. Kamu lebih ke arah kayak perasaan itu yang lebih berpengaruh dalam hubungan itu. Jadi apa itu selingkuh adalah yang memakai perasaan walaupun nggak kejadian hubungan badan kayak gitu. Iya. Jadi bahkan aku tuh goes way before love even. Admiration aja itu menurutku udah dikit-dikit masuk ke arah selingkuh gitu loh. Padahal ya namanya admiration kan kalau orang kan bilangnya tuh normal gitu kan ya. Kamu kagum sama seseorang. Tapi menurutku kalau sampai kamu kagum sama seseorang itu cukup melukai hatiku karena kamu kok nggak kagumnya sama aku aja sih kayak gitu loh. Kamu pengen kagum tuh eksklusif ke kamu aja. Iya, gitu eksklusif ke aku. Jadi kayak perhatian eksklusif ke aku doang. Admiration juga ke aku doang. Terus apa ya? Ya semua yang model-model begitulah pokoknya. Kayak I am the center of your world gitu loh. Jadi kalau sampai perhatianmu, admirationmu atau menarik banget sih ini. Apapun kita nggak pernah ngobrol dalam ini masalah ini sih. Apapun itunya mu itu kamu arahkan ke orang lain, itu aku bakal ngerasa jealous kayak gitu sih. Jadi intinya kayak aku pemeran utama dalam duniamu kayak gitu. Bukan dalam duniaku justru, dalam duniamu kayak gitu. Only that will make me feel enough. Tapi berat sih kayak gitu karena kan itu menjatuhkan kebahagiaanmu ke orang lain gitu kan. Cuman ya namanya kita menikah kan emang ya salah satunya ya ada ininya kita kan, vulnerability yang emang harus kita ambil kan. Dan kalau emang itu adalah sebuah problem ya mungkin nanti bakal bisa diselesaikan dengan penyelesaian yang profesional gitu. Macam itu. Iya. Emang kalau kamu gimana? Apanya? Tentang itu? Kalau aku misalnya aku untuk memenuhi cuman admire ke kamu doang gitu ya. Admiration itu kan nggak bisa diatur problemnya. Iya. Nggak, bukan itu ya. Kalau dirimu sendirinya kamu mikirnya gimana? Apa? Kayak ya kamu nggak apa-apa kalau emang kamu excited sama cowok lain kayak atau gitu, aku okay. Kamu nggak apa-apa kalau kamu tuh kayak aku gimana sih, aku mau ngelarang kamu nonton 365 aja nggak bisa kan ya? Kenapa harus ngelarang aku nonton 365? Kayak itu, terus apa salahnya 365? Apa salahnya? Aku sendiri akhirnya yang nyesel nonton. kayak gitu kan? Atau nggak bisa ngelarang kamu nonton Too Hot to Handle kayak gitu kan? Kayak gitulah masalahnya. Kamu mengagumi laki-laki lain dan ngelihat dia secara fisik gitu, atau ngelihat dia secara pemikiran kayak gitu kan, terus kamu kagum ngelihat dia, aku oke dengan itu karena aku ngerasa kayak aku nggak bakal pernah bisa untuk menjadi sesosok yang menang lawan semua cowok kayak gitu sih. Yang penting batasmu itu adalah jangan sampai ada perasaan romantis sama seseorang ini dan juga dua arah. Terus jangan sampai kalian berhubungan badan gitu. Oke. Simple ya aku ya. Simple man. Simple apanya? Iya sih simple kan? Iya. Kamu yang susah. Gimana coba caranya aku untuk menjaga supaya aku nggak admire orang lain, ya pun cowok atau cewek. Sulit sih emang. Nabi Muhammad tuh hebat nih. Nggak boleh kamu suka sama Nabi Muhammad tuh. Bingung juga nih. Untung aja bukan Islam beneran gitu kan. Iya kan, perasaan kayak gitu nggak bisa diatur-atur juga. Dan aku juga pengen di-admire kan juga aku nggak bisa ngatur aku pengen atau enggak. Problemnya kan? Kalau aku tuh admire kamu, aku sangat kagum sama kamu, aku suka, aku bahkan
kayak ya emang menaruh kamu tuh di puncak kayak gitu kan. Cuman aku tetap aja kagum sama orang lain. Iya, bisa kagum sama orang lain juga. Ya, cuma don't go too loud. Simpan dalam hati aja. Okay, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.